perempuan yang selalu mengelus dadaku. Cerpen karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Aku tak tahu persis mengapa dan apa yang ada di benaknya. Saat ketemu dan akan berpisah, selalu dielus-elusnya dadaku dengan lembut. Seolah-olah dia tahu di dadaku ada gejolak yang ingin ia redakan. Atau hanya kebiasaannya saja. Tapi belakangan dia mengaku dia berbuat begitu hanya kepadaku. Dulu ketika aku masih muda, ada seorang kiai sepuh yang selalu meremas, bukan mengelus, dadaku setiap ketemu. Biasanya sambil menggumamkan doa, sesuatu yang membuatku selalu ingin ketemu kiai itu. Sekarang ini, yang mengelus dadaku adalah seorang perempuan yang sangat aku kagumi. Seorang perempuan yang bisa berubah-ubah. Kadang-kadang seperti ibuku yang penuh kasih sayang. Kadang-kadang seperti ayahku yang suka memarahiku. Kadang-kadang menjadi kakakku yang selalu ingin membelaku. Kadang-kadang menjadi adikku yang manja dan menggemaskan. Kadang-kadang menjadi kekasihku yang menggairahkan. Dan kadang-kadang menjadi perempuan asing yang tak tersentuh dan sama sekali tak peduli padaku. Perempuan itu tak bernama, atau dia tak pernah menyebutkan namanya, dan aku sendiri tak pernah bertanya. Apalah artinya nama, kata seorang sastrawan yang sering dikutip para penulis belakangan. Biasanya nama diberikan oleh orang tua begitu saja, atau karena adanya harapan-harapan tertentu terhadap si anak, seperti mereka yang menamakan anak dengan nama tokoh yang mereka kagumi. Tafaulan, dengan harapan anak mereka bisa seperti tokoh tersebut. Seringkali orang tua malah meminta orang lain, biasanya kiai atau sesepuh yang dihormati, untuk membuatkan nama bagi anaknya. Di desa-desa malah masih banyak orang tua sederhana yang memberi nama anaknya sekenanya saja. Misalnya dengan nama hari, bulan, atau pasaran. Bahkan nama benda yang kebetulan terlihat saat anaknya lahir. Mereka ini tentu belum pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad menganjurkan agar orang tua menamakan anaknya dengan nama yang baik atau berpikir jauh bagaimana pendapat atau perasaan anaknya kelak terhadap nama pemberiannya itu. Nama kadang-kadang memang sesuai dengan pemiliknya. Seperti nama Nabi Muhammad, orang yang terpuji, yang nyatanya selalu memang terpuji dari segala seginya, lahiriah maupun batiniahnya. Orang kaya yang bernama Sugiharto atau Soeharto, pastilah orang tuanya senang sekali karena harapannya yang diwujudkan dalam nama anaknya terbukti sesuai dengan kenyataan. Namun, seringkali dalam kenyataan, nama tidak sesuai dengan pemiliknya, bahkan bertentangan. Ada orang yang namanya Agung, justru pribadinya sangat rendah.
Ada yang namanya Saleh, kelakuannya bejat. Dan sebaliknya, ada orang yang sangat wirai, namanya Riba. Apapun nama yang mungkin diberikan sesuai harapan orang tuanya, aku yakin tak ada yang dapat mewakili sosok dan pribadi perempuanku ini. Nama apakah yang sesuai untuk pribadi yang begitu kompleks? Orang yang hanya sebentar bergaul dengannya pasti akan terkecoh. Bagaimana tidak? Dia bisa sangat lembut bagi sutra, tapi juga bisa keras bagi batu. Bisa tampak kuat dan tegar, bisa juga seperti rapuh tak berdaya. Bisa seperti nenek-nenek yang sabar dan lapang dada, bisa seperti anak-anak yang emosional dan cepat marah. Bisa sangat alim dan membuat orang yang paling kurang ajar sekalipun merasa segan dan keder. Tapi bisa juga bersikap sangat menggoda dan menggairahkan hingga meruntuhkan iman orang yang paling alim sekalipun. Denganku pun, perempuan itu seperti mempunyai dua dunia. Dunia nyata, di mana dia sebagai seorang pribadi yang hanya selintas-selintas memperhatikanku. Dan dunia lain di mana hanya ada dia dan aku. Ia memperlakukanku sangat istimewa. Yang paling istimewa tentu saja kebiasaannya mengelus dadaku itu. Seberapa besar pun keresahan yang mengganggu perasaan atau pikiranku, bila tangannya yang halus sudah mengelus dadaku, keresahan itu langsung dengan ajaib sirna. Sirna begitu saja, tanpa bekas. Kadang-kadang di alam nyata pun, meski sekejap dia mengelus dadaku. Pada saat-saat seperti itu, aku seperti melayang di awang-awang dan seperti tahu pengaruh elusannya terhadap diriku. Dia kemudian buru-buru menghentikan elusannya. Mungkin khawatir aku akan kehilangan keseimbangan dan jatuh. Aku selalu berpikir, bagaimana membalas perlakuan istimewanya ini. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Tidak mungkin aku membalasnya dengan mengelus dadanya juga. Bahkan keinginan yang sudah lama menyentuh pipinya pun tak pernah kupenuhi. Di alam nyata, aku bahkan hanya mampu memandangi wajahnya yang kadang tampak sangat ayu dan segar, kadang terlihat sangat sayu dan hambar. Memang pernah aku mengaku kepadanya bahwa aku merasakan adanya getaran yang luar biasa di sekujur tubuhku ketika dia mengelus dadaku. Tapi dia hanya tersenyum dengan senyuman yang misterius. Sama persis dengan ketika dia kutanya mengapa dia mengelus dadaku. Dia hanya tersenyum dengan senyuman yang misterius. Sampai suatu hari, ketika seperti biasa takdir mempertemukan kami. Kali ini dia berpakaian sangat istimewa. Pakaian pengantin saat midodareni. Wajahnya. Wajahnya. Bagaimana aku menggambarkannya?
Dulu ketika orang Mesir memerikan wajah dengan istilah munawar, bercahaya, aku pikir itu terlalu berlebihan. Namun kini aku menyaksikannya sendiri. Memang ada wajah yang munawar dan aku menyaksikannya dalam jarak yang sangat dekat. Matanya yang indah menatapku dengan tatapan antara mata seorang gadis yang bergairah dan seorang ibu yang penuh kearifan. Aku yakin itu dia, meski mataku ingin membantahnya. Tanpa sedetik pun melepas tatapannya. Sambil mengelus dadaku, dia membisikkan ke telingaku sesuatu yang sudah lama ingin aku bisikkan ke telinganya. Sesuatu yang tidak biasa kami ucapkan dalam percakapan kami selama ini, bahkan dalam bisikan. Sesuatu yang hanya mampu dibisikkan dari hati yang sudah berdamai dengan pikiran waras setelah rasanya berabad-abad ditahan dengan rasa sakit yang tak terkirakan. Sesuatu yang apabila urung dibisikkan saat itu, niscaya takkan terucapkan selamanya. Sesuatu yang dahsyat, yang mengubah kehidupanku dan mungkin kehidupannya. Lalu terakhir, dia berkata masih dalam nada berbisik tapi tegas. Aku berharap dan merasa kau sependapat. Sebaiknya kita jangan bertemu lagi. Dan marilah berusaha saling melupakan. Ini jauh lebih ringan bagiku, dan aku yakin juga bagimu, daripada kita terus tersiksa. Adalah tidak masuk akal mengikuti keinginanku mengelus dadamu setiap saat. Inilah elusanku yang terakhir. Terimalah, dan inilah kata-kata terakhirku. Aku mencintaimu, kekasihku, selamanya. Dilepaskannya tangannya yang lembut dari dadaku, dan serta-merta dadaku terasa kosong. Dan sebelum lebih jauh aku menyadari apa yang terjadi, dia telah menghilang hingga kini. Majalah Sastra Horizon 39 April tahun 2005.